Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan Ramadan kita sampai ke hari 24. Malam hari ini insyaallah kita memasuki malam ke-25 Ramadan, malam ganjil yang kemungkinan besar di malam-malam ganjil itulah yang disebut Rasulullah akan turun Lailatul Qadar. Jadi sisa Ramadan kita yang masih sekitar 5-6 hari lagi, ayo kita manfaatkan untuk memaksimalkan ibadah kita. Kita sudah libur nih, yang masih kerja 1-2 hari 3 hari ke depan setelah Senin, Sabtu Minggunya dipakai itikaf di masjid lah untuk menyempurnakan ibadah kita, rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Harapan kita sesungguhnya jangan sekedar menyelesaikan Ramadan sebagai kewajiban kita untuk melaksanakan puasa, tetapi target kita adalah bagaimana bulan suci Ramadan ini menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik, bertransformasi dari karakter yang buruk menjadi baik, dari orang yang dulunya tidak peduli dengan ibadah menjadi peduli dengan ibadah, dari dulunya orang yang malas mengaji jadi rajin mengaji, jadi dulunya a priori terhadap masjid menjadi pencinta masjid. Itu transformasi kita yang kita harapkan ketika kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Jadi sayang kiranya kalau momentum Ramadan yang tersisa beberapa hari ini kita abaikan begitu saja. Sekarang yang menjadi fokus pemikiran kita, hari apa mudik ya? Macet nggak ya? Ada jalur alternatif nggak pulangnya? Itu yang jadi kebingungan kita hari ini. Tidak ada kekhawatiran di dalam hati kita kemudian Ramadan saya diterima nggak ya? Transformasi saya bisa lebih baik nggak nanti selepas Ramadan? Tidak ada muhasabah itu. Padahal sesungguhnya yang diharapkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, justru di penghujung Ramadan ini menjadi saat kita untuk bermuhasabah diri. Jadi kita coba untuk merenungi hari-hari kita dari sejak awal Ramadan sampai hari ini. Berapa puasa kita, saya yakin dan percaya puasa kita sempurna semua. Masalahnya untuk menyempurnakan puasa kita dibutuhkan keaktifan untuk melaksanakan qiyamul lail. Cinta kita terhadap Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran, seberapa banyak kita manfaatkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya adalah orang-orang yang bisa memperbaiki diri setelah melaksanakan sebuah rutinitas ibadah yang insya Allah membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Orang yang melaksanakan haji atau umroh, kalau kita ingin lihat bagaimana efek dari ibadah haji dan umrohnya, makbul, mabrur atau tidak, maka lihat setelah dia pulang dari haji dan umroh, lebih bagus nggak ibadahnya? Lebih rajin nggak dia mengaji? Lebih aktif nggak dia melaksanakan sholat jamaah di masjid bagi bapak-bapaknya? Lebih santun nggak lisannya? Lebih bagus nggak tutur katanya? Kalau itu semua menjadi lebih bagus, maka percayalah bahwa dia mabrur ibadah hajinya, makbul ibadah umrohnya. Sama seperti kita, Ramadan ini menjadi sebuah rangkaian ibadah yang cukup panjang. 1 bulan penuh kita beribadah. Seharusnya rangkaian ibadah yang lebih panjang ini harusnya menjadi
sesuatu yang lebih bagus, lebih utama, mengubah pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Haji hanya dilaksanakan sampai 5 hari saja. Umroh, begitu kita datang melaksanakan umroh, bukan 9 hari kita umroh. Datang ke Masjidil Haram setelah ihram sampai kita selesai tahallul hanya butuh waktu 3-4 jam saja. Tapi ibadah Ramadan 30 hari, 1 bulan, 29 atau 30 hari. Harusnya setelah Ramadan ini kita semua adalah pribadi-pribadi yang disebutkan oleh Al-Quran, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Siapa mereka? Orang-orang yang merasakan kebahagiaan itu. Mereka adalah orang-orang yang datang kepada Allah membawa hasil ibadahnya yang terbaik kepada Allah. Wa qulubuhum wajilah, tetapi hati-hati mereka khawatir. Jangan-jangan seluruh rangkaian ibadah yang sudah dilaksanakannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka tahu annahum ila rabbihim raji'un. Mereka sadar betul bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ketika ayat ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang disebutkan oleh Quran surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, adalah orang-orang yang pelaku maksiat. Mereka datang memberikan persembahan terbaik kepada Allah, tapi mereka khawatir amalnya ditolak sama Allah. Apakah mereka pelaku maksiat ya Rasulullah? Apakah mereka pelaku zina ya Allah ya Rasulullah? Apakah mereka para peminum khamar ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, bukan. Ya bintas Siddiq, wahai anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Orang-orang yang hatinya khawatir, merasakan wajilah, kekhawatiran amalnya tidak diterima, bukan orang-orang pelaku maksiat, bukan orang-orang yang melakukan kejahatan, pencurian, korupsi, bukan. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum a'maluhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin puasa, orang-orang yang rajin bersedekah. Mereka mengeluarkan zakatnya, melaksanakan Ramadannya dengan sebaik-baiknya, tetapi mereka khawatir jangan-jangan Allah saat mereka kembali menghadap Allah, amal-amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang yang rajin ibadah kemudian khawatir tentang itu? Karena mereka sadar mereka beribadah kepada Allah karena mengharap cintanya Allah. Ketika kita mencintai sesuatu, pasti kita akan memberikan yang terbaik pada sesuatu itu. Kita rela mengorbankan waktu kita rela mengorbankan kesehatan kita, harta kita. Untuk apa? Untuk lebih dekat kepada apa yang kita cintai. Dan terhadap Allah seharusnya itu yang kita lakukan. Melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dalam bulan suci Ramadan ini berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua perbuatan amal ibadah kita didasarkan atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka sudah pasti amal kita akan jauh lebih baik. Ketika cinta itu hadir dalam ibadah kita, maka di saat yang sama akan muncul perasaan raja. Apa itu raja? Mengharapkan rahmat, hidayah, kasih sayang Allah kepada kita. Ketika dua hal ini muncul, ada kekhawatiran di dalam hati orang-orang yang beriman. Kalau dia berbuat salah, Allah marah padanya. Bu,
Itu kalau ibu sayang sama suami, ibu pasti berusaha tidak menyakiti hati suami. Bapak-bapak juga sama seperti itu. Kalau sayang sama istrinya, sayang sama anaknya, mau diomelin pulang dari kantor juga tetap aja sayang. Dia tidak menunjukkan rasa kebencian kepada istrinya. Kenapa? Karena dia sayang. Dia khawatir kalau dia menyinggung perasaan istrinya, dia menyinggung perasaan suaminya, jangan-jangan itu menyebabkan cintanya berkurang terhadap pasangannya. Kan begitu logikanya. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tepat ketika Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsinya mengatakan, ana inda zanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Bagaimana persangkaan kita terhadap Allah? Kalau kita cinta terhadap Allah, maka Allah pun akan cinta kepada kita. Kalau kita setengah hati terhadap ibadah kita kepada Allah, maka Allah pun juga akan setengah hati memberikan perhatiannya kepada kita. Tergantung kita bagaimana kita terhadap Allah, dan Allah akan melakukan hal yang sama terhadap apa yang kita rasakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua di penghujung Ramadan ini terus berdoa. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Kita memohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa mengistiqomahkan kita dengan ibadah. Allah senantiasa memberikan semangat tersisa waktu kita di bulan suci Ramadan ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa ini. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Malam ini sekali lagi malam ganjil. Insya Allah di masjid kita sudah difasilitasi. Tinggal Bapak Ibu hadir, tidak dipungut biaya. Udaranya sudah adem. Ibu-ibu yang mau tidur di atas ada, ruangan sudah disiapkan. Nggak perlu harus pulang ke rumah untuk makan sahur. Di masjid kita sudah disiapkan. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak. Allah Subhanahu wa taala menunggu kita datang kepada Allah. Maka Allah di penghujung ayat tentang puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan kepada mereka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa-doa mereka yang memohon kepadaku. Makanya kenapa kemudian salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah ketika kita berbuka puasa. Kenapa? Disitulah Allah dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba-hamba kami dari urat leher mereka sendiri. Allah dekat kepada kita. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kita yakin Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Kita maksimalkan di penghujung Ramadan ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridai, memberikan hidayah kepada kita dan mengistiqomahkan kita dalam ibadah dan kebaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah